Baik, seperti biasa kita awali dari Ormas Persatuan Islam oleh Ustadz Ansaruddin Ramdhani. Baik, hukumnya bagaimana ketika meninggal orang yang masih hidup? Kalau orang meninggal nggak mungkin kan? Ya, orang yang masih hidup itu membawa kembang, terus membawa air, disimpan di atas kuburan. Secara hukum itu adalah haram karena tasyabuh dengan orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi seperti itu. Ya, tidak boleh. Bahkan diberi nama pun tidak boleh. Karena menguburkan jenazah itu termasuk ibadah. Tata caranya dari mulai sakaratul maut mesti ditalkinkan ke telinganya. Ketika meninggal harus ditutup matanya. Kemudian dimandikan, mandinya seperti mandi junub, mengkafaninya juga jelas, cara menyolatkannya juga jelas, cara menguburkannya jelas, bagaimana cara menyimpan jenazah ke liang lahat itu juga ada aturannya dari arah kaki. Tidak boleh dari arah depan. Dari arah kaki diginikan. Sambil membaca bismillahi wa ala millati rasulillah. Karena di kota itu tempatnya berdesakan, tanahnya sempit, akhirnya dari depan. Padahal tidak sesuai dengan sunnah Nabi, harusnya dari arah kaki. Begitu. Sambil membaca bismillahi wa ala millati rasulillah. Setelah itu Rasulullah berdiri. Setelah menguburkan jenazah, berdiri di samping makbaroh itu sambil memohon kepada yang hadir untuk mendoakan. Nggak ada adzan, nggak ada iqamah, nggak ada baca Quran di kuburan. Rasul tidak mencontohkan, kenapa jadi maksa? Nah, kemudian orang-orang kafir menaburi kembang. Kemudian batu nisannya diberi nama. Rasul dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim melarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yubna alaihi wa an yuktaba aw yusamma. Kuburan tidak boleh dikapur, tidak boleh dibangun, tidak boleh diberi nama, ditulisi. Ya, ngadak-ngadak euis ku bahasa Arab. Euis kumaha nulisna ku bahasa Arab? Hese, da euis mah lain bahasa Arab, bahasa Sunda. Agus bahasa apa? Bahasa Sunda. Kenapa tidak boleh diberi nama batu nisan? Supaya bisa giliran, bisa aplusan. Ketika sudah padat, tinggal dipindahkan. Itu hikmahnya kan begitu. Cuma karena rasa, ini kalau agama pakai rasa, atau kan biar nanti anak keturunannya tahu bahwa ini adalah kuburan eyangnya. Lalu kita mau kuburan mau apa? Boleh kita datang ke kuburan? Boleh. Boleh mendoakan? Boleh. Tanpa tahu kuburan orang tuanya, tanpa tahu kuburan nenek moyangnya, yang penting mendoakan. Ya, gitu. Ada sejarahnya Rasulullah menyimpan pelepah kurma yang masih basah di atas kuburan. Karena tahu kuburan itu penghuninya sedang disiksa. Nabi diberitahu oleh Allah, Muhammad, dua kuburan ini penghuninya sedang disiksa. Lalu Nabi mengambil daun kurma, daun pelepah kurma yang masih basah, lalu ditancapkan di atas kuburan itu. Selama daun ini belum kering, masih basah, maka penghuni kubur ini akan ditangguhkan siksanya. Artinya sesudah kering disiksa lagi. Harusnya tersinggung kalau ada kuburan yang diberi kembang, diberi bunga, berarti disiksa. Harusnya tersinggung orang itu. Cuma karena libodoihim, you know libodoihim, karena kebodohan mereka dan perasaan mereka, ya tadi diberi kembang. Ya. Untuk selanjutnya dari Ustadz Muljiman dari Muhammadiyah. Baik, terima kasih. Pada saat ziarah kubur, dulu Nabi pernah membawa pelepah kurma. Nah, pertanyaannya itu ya, Nabi pernah membawa pelepah kurma. Lalu kemudian orang ketika ziarah kubur membawa bunga. Baik, kita cermati dalam hadis itu. Nabi pada saat itu tuh tidak sedang ziarah kubur. Nabi itu sedang lewat. Di situ dikatakan marra biqabraini, Nabi lewat. Jadi Nabi tidak ada niat untuk ziarah kubur, tapi Nabi pas lewat. Pada saat lewat, Nabi
mendapati keduanya sedang disiksa. Nah, jadi keduanya sedang disiksa. Yang pertama dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amma ahaduhuma, adapun salah satunya disiksa itu karena la yastabri mim baulihi, tidak bersih ketika buang air kecil. Jadi salah satu siksa di kubur, alam kubur, mayoritas itu karena tidak bersih ketika pipis. Jadi inna ammata, sesungguhnya mayoritas, jadi kata Nabi sesungguhnya mayoritas adzabil qabri, siksa kubur, itu karena tidak bersih pada saat pipis. Nah, adapun yang kedua itu disiksa karena yamshi fil ardi bin namimah, karena suka mengadu orang, bukan mengadu domba ya. Jadi gimana? Suka mengadu orang, jadi orangnya diadu. Nah, dia tumbak cucuan. Maka kemudian karena suka mengadu domba atau mengadu orang ini, tumbak cucuan, itu menjadi salah satu sebab siksa kubur. Nah, Nabi pada saat ketika lewat mengetahui itu, beliau berinisiatif untuk memintakan syafaat sementara. Maka Nabi ambil pelepah kurma, dibelah jadi dua, satu ditaruh di kubur sebelah dan sebelahnya. Dan Nabi memintakan syafaat, ya Allah, ringankanlah siksanya sejauh pelepah kurma ini belum kering. Jadi ini syafaat Nabi, bukan doa ziarah. Ini syafaat Nabi. Syafaatnya sifatnya sementara, selama pelepah kurma belum kering. Andai ini dikiaskan dengan bunga, ya tidak nyambung. Wong pelepah kurma kok karo bunga. Kalau mau nyambung ya pelepah kelapa. Ya kan yang mirip. Masuk kias beda bunga sama pelepah kurma. Nah, kalau mau kias ya yang mirip, pelepah kelapa, pelepah apa meneh, sawit, apalagi yang mirip. Tapi andaikan itu mirip, itu tidak nyambung. Kenapa? Karena itu syafaat Nabi, doanya juga nyun sewu, diringankan sejauh pelepah kurma belum kering. Apakah kita tega ketika ngasih bunga, ya Allah, ringankanlah siksa bapak saya selama bunga ini belum kering? Itu mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, silahkan disiksa kalau sudah kering. Apa tegel? Kan pemahaman terbaliknya gitu. Jadi ringankanlah siksa selama belum kering. Berarti kalau sudah kering, nah boleh disiksa. Nah, sehingga itu adalah syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan merupakan tata cara berziarah, sehingga tidak ada hubungannya dengan bunga-bungaan tadi sebagai yang meringankan siksa. Karena memang yang dianjurkan itu adalah berdoa. Dan ketika kita mendoakan tidak harus di komplek pemakaman. Doa di mana saja itu bisa. Dan ketika kita mendoakan dalam kitab Adabul Mufrad, nanti kita akan nanti orang yang meninggal ini akan dinaikkan derajatnya 1 derajat, dan dia terkejut, ayya Rabbi, wahai Tuhanku, mengapa ini? Lalu kemudian Allah menjawab, doa putramu. Nah, maka ketika didoakan itu derajatnya akan naik. Maka kalau ada saudara kita yang sudah meninggal dunia, rajin-rajinlah untuk mendoakan. Jangan nunggu ziarah. Nah, tapi doakan setiap saat, setiap ada kesempatan untuk berdoa. Demikian nggih. Dilanjut dari Dr. Andes Ahmad Sukina dari Majelis Tafsir Al-Quran. Terus ziarah kubur. Ziarah kubur menaburkan bunga di kuburan boleh apa tidak? Ya, boleh apa tidak? Nah, maksudnya apa dulu? Ya. Orang mati kita ziarah kubur membawa bunga sak lodong kuwi terus disiramkan yang kuburan, maksudnya apa? Nah, kalau punya keyakinan lain seolah-olah disirami air bunga sak lodong tadi nanti bisa mengurangi siksa kuburnya, tidak ada tuntunannya begitu, tidak ada tuntunannya. Jadi ziarah kubur itu nggak ada aturan-aturan semacam itu. Cara Islam,
cara Islam kalau kamu ziarah kubur mendoakan saja kepada orang yang ada di kubur itu, didoakan supaya diampuni dosa-dosanya. Kalau dia orang Islam, kalau dia orang Islam ya tidak usah didoakan. Maka masuk ke daerah makbaroh, daerah kuburan itu ada aturan doa. Ya begitu masuk, ya assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin inna insyaallah bikum lahikun gitu. Selamatan buat kamu orang ahli kubur, baik yang laki atau perempuan, yang mukmin maupun yang muslim. Ya, insyaallah nanti sebentar lagi saya akan menyusul kamu. Nah, gitulah. Jadi mendoakan pada yang Islam, laki perempuan, orang yang iman, laki perempuan yang ada di dalam kubur itu, mendoakannya boleh itu. Tidak usah pakai siram bunga, ngopong menyan di situ lah. Kalau ada kan di daerah kubur ada ngopong menyan di situ, terus disirami kuburannya itu ben apa. Nah, kalau ada keyakinan-keyakinan yang lain, seolah-olah disirami itu mengurangi siksa kubur, ngopong menyan itu seolah-olah apa? Ruhnya itu ada pengaruhnya kepada ruh yang mati, lah itu kemusyrikan. Bakar-bakar kemenyan itu bukan model cara Islam. Ya, nggak ada aturan itu. Yang terakhir pandangan dari Salafi oleh Ustadz Firanda Andirja. Apa hukumnya menaburi kuburan dengan bunga dan siraman air? Tidak ada dalilnya masalah ini ya. Tidak ada dalilnya ya. Memang benar ada hadis dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kubrain fa qala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amal akhar fakana la yastatiru minal bauli. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Yang satu diazab karena tidak bersih dalam beristinja tatkala buang air kecil, dan yang satu diazab karena suka namimah, dalam riwayat lain karena ghibah. Fa akhadha al-jaridata fa shaqqaha nisfain. Jaridat ar-ratbah, Rasulullah SAW pun mengambil sebuah jaridah pelepah korma yang masih basah, fasyaqqa nisfain. Fa gharaza ala kulli qabrin wahidatan minhuma. Maka setelah Rasulullah SAW membelah pelepah yang masih basah tersebut, Rasulullah SAW menanamkan yang setengahnya kepada satu kuburan, yang satunya kepada kuburan yang lain. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la Allah an yukhaffifa anhuma ma lam yaybasa. Maka sebagian ulama seperti ulama Syafi'iyah mengatakan, kenapa pelepah korma tersebut meringankan beban siksaan orang yang sedang disiksa? Kata mereka karena pelepah korma tersebut bertasbih. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, ulama yang masyhur. Sehingga dari situ mungkin ada pendapat bahwasanya yang basah-basah hendaknya diletakkan di mana? Di atas kuburan. Sampai-sampai ada yang tanam pohon, ya. Basah terus, ya. Jawabannya itu tidak ada dalilnya bahwasanya diringankan dosa siksaan tersebut karena pelepah yang basah sedang bertasbih. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan semuanya bertasbih, baik yang kering maupun yang basah. Paham? Mana dalilnya kalau pelepah korma sudah kering kemudian dia tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan seluruhnya bertasbih, baik batu, baik apa, semuanya bertasbih. Semua yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar, siksaan mereka berdua dikurangi karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang meletakkan. Kenapa kalau memang karena masalah basah harusnya Nabi tanam pohon korma. Jangan cuma pelepah korma yang bakalan apa? Karena Nabi sangat rahmat kepada umatnya. Ya, kalau pohon korma yang mungkin pelepah korma yang mungkin seminggu sudah kering, berarti minggu depan mereka diazab lagi dengan keras. Harusnya Nabi pasang apa? Pohon korma. Oleh karena yang benar, ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi tahu dua orang ini sedang diazab. Makanya Nabi berkata kepada para sahabat, innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya penghuni kedua kuburan ini sungguh-sungguh benar sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidak perlu kita menaburkan bunga sebagaimana kebiasaan orang-orang Hindu, atau kita tanam pohon, tidak perlu, karena itu adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak melakukannya kepada kuburan-kuburan yang lain. Cuma kebetulan dalam hadis tersebut Nabi menancapkan dua pelepah korma di atas dua kuburan tersebut. Dan kalau ada seorang kemudian menaburkan bunga, kita tanya kenapa? Bukankah Nabi menancapkan pelepah korma tersebut karena orangnya sedang diazab, ya atau tidak?
Maka Nabi meletakkan pelepah korma, Nabi mengatakan semoga azabnya diringankan oleh Allah. Kalau begitu orang yang taruh bunga seakan-akan dia menuduh penghuni kuburan ini sedang diazab. Seandainya kalau tidak sedang diazab, Nabi tidak bakalan taruh apa namanya? Pelepah korma. Namun Nabi dikabarkan secara gaib bahwasanya sedang diazab. Makanya Nabi meletakkan pelepah korma supaya dikurangi azabnya selama masih basah. Oleh karenanya orang-orang yang sengaja meletakkan air, seakan-akan dia nuduh sedang diazab ini orang. Itu masalah gaib, kita nggak tahu dia diazab atau tidak. Akhirnya letakkan air dan airnya nggak pernah berhenti, air terus disiram terus penuh ya apa? Akhirnya mengkiaskan air dengan apa? Dengan pelepah korma karena masalah basah. Ada yang langsung tanam apa? Pohon apa namanya? Biasanya yang ditanam di kuburan Kamboja ya. Langsung nggak basah-basah ini. Oleh karenanya kita katakan bahwasanya ini tidak benar ya. Bahwasanya yang benar adalah ini khususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi diperlihatkan kedua orang ini sedang diazab, maka Nabi mendoakan agar mereka dikurangi azabnya selama masih basah. Dan terbukti para sahabat tidak menanam pohon korma atau meletakkan pelepah korma di kuburan-kuburan yang lain. Wallahu alam bisawab.